Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang berbahagia, puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah ibadah yang melatih kesabaran, menguatkan ketakwaan, dan membersihkan jiwa. Namun, dalam menjalankan puasa, ada beberapa hal yang memang tidak sampai membatalkan puasa, tetapi dimakruhkan, yaitu perbuatan yang sebaiknya dihindari, karena dapat mengurangi kesempurnaan dan pahala puasa. Apa saja hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, berkumur dan berlebihan memasukkan air ke hidung. Berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika wudhu adalah sunnah. Namun, ketika berpuasa, berlebihan dalam melakukannya, hukumnya menjadi makruh. Mengapa? Karena dikhawatirkan air masuk ke dalam tenggorokan dan membatalkan puasa. Rasulullah SAW bersabda agar bersungguh-sungguh dalam memasukkan air ke hidung, kecuali ketika sedang berpuasa. Artinya, saat puasa kita tetap boleh berkumur dan beristinsyak, tetapi jangan berlebihan. Ini mengajarkan kehati-hatian. Puasa mendidik kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak ibadah, bahkan dari perkara yang asalnya sunnah. Yang kedua, mencicipi makanan. Mencicipi makanan saat memasak tidak membatalkan puasa selama tidak ditelan. Namun, jika dilakukan tanpa kebutuhan yang mendesak, hukumnya makruh. Misalnya, seorang ibu yang memasak untuk keluarganya boleh mencicipi sekadarnya untuk memastikan rasa, dengan syarat tidak menelannya. Tetapi jika sekadar ingin tahu rasa tanpa kebutuhan, ini sebaiknya dihindari. Puasa melatih kita untuk menahan keinginan. Walaupun hanya sedikit, kebiasaan mencicipi tanpa kebutuhan bisa membuka celah kelalaian. Yang ketiga, bersiwak atau menggosok gigi setelah zuhur. Sebagian ulama berpendapat bahwa bersiwak setelah tergelincir matahari atau setelah waktu zuhur hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa, terutama jika menggunakan siwak basah yang memiliki rasa kuat. Namun, pendapat lain membolehkan bersiwak kapan saja, selama tidak ada benda yang masuk ke tenggorokan. Perbedaan ini menunjukkan keluasan fikih Islam. Yang terpenting adalah menjaga agar tidak ada sesuatu yang tertelan dan tidak berlebihan dalam menggosok gigi, hingga menyebabkan pendarahan. Yang keempat, berlebihan dalam mandi. Menyiramkan air saat mandi untuk menyegarkan tubuh saat puasa, hukumnya boleh. Bahkan, Rasulullah pernah menyiramkan air ke kepala beliau karena panas. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, misalnya terlalu lama bermain air tanpa kebutuhan, maka hal itu dimakruhkan. Puasa bukan ajang bermalas-malasan atau terlalu sibuk dengan kenyamanan jasmani. Tujuan puasa adalah menguatkan ruhani, bukan sekadar mencari sensasi segar di siang hari. Yang kelima, berciuman atau bermesraan bagi suami istri yang tidak bisa menahan diri. Bagi suami istri, berciuman saat puasa tidak membatalkan jika tidak sampai menimbulkan syahwat yang berujung pada pembatal puasa. Namun, jika dikhawatirkan tidak mampu menahan diri, maka hukumnya makruh, bahkan bisa menjadi haram. Orang yang kuat mengendalikan diri mungkin tidak masalah, tetapi bagi yang mudah terbawa nafsu, sebaiknya dihindari. Puasa adalah latihan pengendalian diri. Jika kita tahu kelemahan diri kita, maka menjaga jarak dari hal yang membangkitkan syahwat adalah bentuk kehati-hatian. Yang keenam, mengumpulkan air liur dan menelannya dengan sengaja. Air liur yang biasa tertelan tidak membatalkan puasa, tetapi jika seseorang sengaja mengumpulkannya lalu menelannya, sebagian ulama memakruhkannya. Walaupun tampak sepele, tindakan ini menunjukkan kurangnya adab dalam menjaga kesempurnaan puasa. Puasa mengajarkan kehalusan sikap, bukan sekadar sah secara hukum, tetapi juga baik secara adab. Yang ketujuh, banyak tidur dan bermalas-malasan. Tidur tidak membatalkan puasa. Namun jika sepanjang hari dihabiskan hanya untuk tidur agar tidak terasa lapar dan haus, maka ini makruh dan merugikan. Ramadan adalah bulan ibadah, bulan Al-Quran,
bulan doa. Jika waktu siang habis untuk tidur, kapan kita memperbanyak dizikir? Kapan kita membaca Al-Quran? Puasa bukan alasan untuk menurunkan produktivitas secara total, tetapi justru puasa seharusnya meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Yang kedelapan, berkata, kotor, marah, dan bertengkar. Walaupun ini tidak membatalkan puasa secara fikih, tetapi perbuatan seperti berkata kasar, memaki, menggunjing, atau bertengkar sangat bertentangan dengan ruh puasa. Rasulullah SAW mengajarkan, jika ada orang yang mengajak bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Artinya, puasa harus menjadi tameng akhlak. Jika lisan kita tetap kotor, maka pahala puasa bisa berkurang, bahkan habis. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kecuali lapar dan dahaga. Hal ini karena ia tidak menjaga lisan. Dan perilakunya yang kesembilan, berlebihan dalam berbuka. Meskipun ini terjadi saat maghrib, kebiasaan berlebihan dalam makan ketika berbuka juga tidak dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama memakruhkannya jika sampai melampaui batas. Berbuka memang dianjurkan untuk segera dilakukan, tetapi bukan berarti membalas dendam lapar dengan makan berlebihan. Puasa mengajarkan kesederhanaan. Jika setelah seharian menahan diri, kita justru berlebihan, maka hikmah puasa menjadi hilang. Yang ke-10, melakukan hal yang sia-sia. Menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat, seperti hiburan berlebihan, permainan yang melalaikan, atau aktivitas yang tidak mendatangkan pahala, termasuk hal yang makruh. Dalam makna luas, Ramadan adalah bulan yang sangat singkat. Setiap detiknya berharga. Jika waktu habis untuk hal yang tidak bernilai ibadah, kita termasuk orang yang merugi. Sahabat muslim yang berbahagia, semoga Allah menerima puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.